Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan bisakah seseorang membayar canda atas nama orang yang sudah meninggal. Ada seseorang telah menulis surat kepada Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz yang menyatakan bahwa banyak para Ahmadi telah memberikan kontribusi pengorbanan untuk program Tahrik Jadid dan Wakfi Jadid atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas nama Hazrat Masih Maud Alaihissalam, atau atas nama orang yang telah meninggal dunia. Bagaimanakah status hukum Islam dari pengorbanan tersebut? Bukankah ini sebanding dengan praktek non-Ahmadi yang bersedekah, menyiapkan makanan, membaca Al-Fatihah, merayakan hari ke-40 setelah kematian seseorang, dan merayakan hari kematian? Semuanya untuk memberi manfaat bagi orang yang meninggal dunia. Ketika amal orang yang meninggal dunia telah berakhir, catatan amal mereka ditutup dan tidak ada lagi amal soleh yang mungkin dilakukan. Bagaimana mungkin pengorbanan yang dilakukan oleh ahli waris mereka atas nama mereka yang telah meninggal dunia dapat memberikan manfaat bagi mereka? Hazrat Khalifatul Masih Waqt Hazrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasril ajiz di dalam suratnya tertanggal 10 Januari 2023 telah memberikan jawaban sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu artinya, apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa saja yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasr Surah 59 ayat yang ke-8 dihitung dengan basmalah. Mengenai praktek bersedekah dan partisipasi dalam kegiatan keuangan keagamaan untuk orang yang telah meninggal telah ditetapkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beberapa sahabat untuk bersedekah dan melakukan amal soleh tertentu untuk orang-orang yang terkasih mereka yang telah meninggal. Pada orang yang telah meninggal ini, semasa hidup mereka berniat untuk melakukan amal soleh tersebut, tetapi tidak dapat melakukannya karena beberapa kendala. Oleh karena itu, beramal soleh untuk almarhum memang dapat bermanfaat bagi mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika seseorang meninggal, amalnya terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, atau keturunan soleh yang mendoakannya. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Demikian pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 7 amalan yang akan diganjarkan pahala bagi seorang hamba setelah kematiannya selagi ia masih di dalam kubur, yaitu mendidik ilmu, membuat saluran air, menggali sumur, menanam kurma, membangun masjid, mewariskan Al-Quran, dan mewariskan anak-anak yang soleh yang mendoakan ampunan baginya
setelah kematiannya. Terdapat di dalam hadis Al-Baihaqi. Lalu mengenai bersedekah untuk orang yang terkasih yang telah meninggal, terdapat riwayat sebagai berikut dari Ibnu Abbas bin Ubadah meninggal dunia saat beliau pergi. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku telah meninggal dunia saat aku tidak ada. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Sa'd." Kemudian menyatakan, "Aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah mendedikasikan kebunku Al-Makhrab sebagai sedekah untuknya." Terdapat di dalam hadis Bukhari. Selanjutnya ada juga riwayat tertentu di mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang yang bertanya untuk menunaikan haji dan menjalankan puasa atas nama orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Mengenai pemberian sedekah dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah menjelaskan, sedekah untuk orang yang telah meninggal memang sampai kepada mereka. Namun praktek menyampaikan pahala membaca Al-Quran kepada orang yang telah meninggal tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebaliknya, doa harus dipanjatkan untuk orang yang telah meninggal. Tradisi bersedekah dan mendoakan orang yang telah meninggal telah diriwayatkan dengan baik oleh 124.000 nabi. Meskipun demikian, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan dengan tangannya sendiri, karena ia mengunci iman seseorang. Terdapat di dalam Al-Pujat, jilid 8 halaman 405. Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu telah menjelaskan pula tentang melakukan perbuatan baik untuk orang yang telah meninggal. Seseorang harus menunjukkan kebaikan yang sebesar-besarnya kepada orang tuanya. Saya menggunakan istilah manbab, yaitu ibu dan ayah, sesuai dengan bahasa daerah kita. Jika tidak, dalam hal-hal tertentu hak ayah adalah yang utama, dan seharusnya ayah dan ibu. Barang siapa di antara kalian yang orang tuanya masih hidup, hendaklah ia berbuat baik kepada mereka. Dan barang siapa yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, hendaklah dia mendoakan mereka bersedekah. Sebagian anggota jamaah kami keliru karena menganggap tidak ada pahala yang sampai kepada almarhum. Mereka salah menurut saya. Doa, istighfar, sedekah, bahkan haji, zakat dan puasa, semua amalan ini bermanfaat bagi almarhum. Inilah keyakinan saya dan keyakinan yang teguh. Terdapat di dalam Al-Fazal, Qadian, jilid 1 nomor 25, 3 Desember 1913, halaman yang pertama. Begitu pula Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu akan mempersembahkan kurban dan memberikan kontribusi pengorbanan atas nama Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu setelah wafatnya beliau. Beliau telah bersabda, "Sudah 42 tahun sejak wafatnya Hadrat Khalifatul Masih Awal, namun saya tetap mempersembahkan kurban untuk beliau di setiap kesempatan." Tahrik Jadid dimulai pada tahun 1934 dan sekarang tahun 1956. Dengan demikian, 22 tahun telah berlalu. Mungkin bahkan keturunan Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu tidak ikut serta dalam hal ini. Tetapi saya berkurban untuk beliau setiap tahun
agar arwah beliau mendapatkan pahala. Ketika saya menunaikan haji, saya juga mempersembahkan kurban untuk beliau, dan saya telah melakukannya di setiap Idul Fitri sejak saat itu, dan saya terus melakukannya di setiap Id sejak saat itu. Terdapat di dalam Majelis Ansarullah Markaziyah. Mengenai hal ini, Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi telah menyatakan bahwa pengorbanan dapat diberikan atas nama almarhum, dan amal soleh yang berkaitan dengan hak-hak manusia tetap bermanfaat bagi almarhum bahkan setelah wafatnya. Oleh karena itu, di dalam menjawab sebuah pertanyaan, beliau telah menyatakan amal soleh orang yang meninggal yang berkaitan dengan hak-hak manusia dapat terus ditunaikan. Namun, amal soleh yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala telah terputus. Riwayat hubungan seseorang dengan Allah Ta'ala telah berakhir dengan kematiannya, tetapi amal soleh yang mereka lakukan untuk kemaslahatan umat manusia tetap berlanjut. Oleh karena itu, bersedekah jariah atas nama mereka, atau jika mereka mengabdi di jalan iman yang merupakan hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, melanjutkan kontribusi pengorbanan mereka, sebenarnya ini adalah beberapa kasus yang tampak seperti hak Allah Ta'ala, tetapi sebenarnya berkaitan erat dengan hak-hak manusia. Inilah sebabnya, menurut ajaran Jamaah Muslim Ahmadiyah, pengorbanan canda telah dimasukkan ke dalam hal-hal yang merupakan pengeluaran di jalan Allah Ta'ala, yang sebenarnya bukan hak Allah Ta'ala secara langsung, melainkan hak manusia, atau berada di antara keduanya. Jadi demikian pula halnya dengan sedekah dan lain-lainnya. Namun tidak ada perbuatan baik yang dapat dilakukan atas nama mereka yang telah dihentikan oleh kewafatan mereka, dan yang tidak mereka lakukan sendiri. Jika dilakukan, mungkin itu karena keinginan sendiri, tetapi itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Jika seseorang tidak bersimpati kepada orang miskin, merampas kekayaan mereka, dan setelah kematiannya Anda mulai melayani orang miskin atas namanya, itu akan menjadi layanan Anda yang menjadikan amalan orang yang melakukannya, tetapi tidak ke amalan almarhum. Oleh karena itu, prinsip dasar yang perlu diingat adalah bahwa jika seseorang yang mengabdi kepada ciptaan Tuhan meninggal dunia dengan cita-cita yang belum terpenuhi dan terpotong oleh kewafatan, melanjutkan cita-cita tersebut adalah amal soleh, dan terbukti bahwa amal soleh mereka akan bermanfaat bagi mereka, dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberitahu mereka tentang hal tersebut. Terdapat di dalam Urdu Mulaqat sesi tanya jawab nomor 41. Oleh karena itu, bersedekah dan berimpak atau menunaikan amal soleh untuk orang yang telah meninggal dunia yang niatnya ingin dilakukan tetapi tidak dapat dilakukan karena suatu kendala atau kematian adalah diperbolehkan. Namun kita harus benar-benar menjauhi praktek apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun yang tidak diperintahkan kepada para sahabat. Karena mencoba memulai praktek yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Hadis termasuk dalam kategori bid'ah yang telah diperingatkan keras oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yaitu Islam, yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Itulah ya para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ya, sangat jelas, ya, detil yang telah dijelaskan oleh Hadrat
Amirul Mukminin, semoga dapat dipahami dan kita dapat mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.